putra-putri satu adalah sehat jasmani dan rohani, kemudian lulus SMA. Itu data-data udah pengumuman itu ada semua itu ya. Aturan-aturannya, ketentuan udah saya kirim semua, termasuk umur, kesehatan, nilai ujian. Kemudian yang umurnya belum 18 tahun, yang masih 17 tahun atau 16 tahun nilainya harus berapa, itu ada semua. Kemudian domisili kenapa dibuat 2 tahun? Itu untuk menghambat orang yang tidak pernah tinggal di daerah itu bisa masuk, karena hanya mau mengejar kuota. Betul. Jadi agar putra-putra daerah itu tidak kalah dengan orang-orang yang baru datang, kan gitu. Karena jangan sampai nanti hanya didominasi daerah-daerah tertentu, karena dia tahu misalnya dari DKI nggak sanggup, dia lari ke Papua, lari ke Sulawesi untuk mengejar kuota masuk dari sini. Makanya dibuat 2 tahun. Kecuali yang orang tuanya tugas mengikuti orang tuanya dan orang tuanya sudah membuat KTP di daerah tersebut minimal 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan. Di aturan-aturan itu sudah ada itu, nanti dibaca ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian sehat jasmani dan rohani itu nanti dibuktikan dengan tes yang akan dilaksanakan, termasuk persyaratan untuk bebas narkoba. Kemudian tes kejiwaan juga nanti akan dilihat. Kemudian fisik harus latihan. Karena apa? Kalau tidak latihan, sekarang mereka sudah banyak pelatihan. Kalau tidak pernah latihan, bisa kalah di ranking. Berapa kita menunggu dari Mabes berdasarkan animo pendaftaran yang mendaftar. Harapkan kepada masyarakat jangan percaya kepada siapapun, sama calo, sama panitia, sama PJU atau Bapak Kapolda atau Karo SDM. Yang bisa memasukkan adalah dirinya sendiri. Orang tua, dukungan, doa, latihan itu yang kunci utama. Contoh soal-soal di internet sudah banyak. Tabel jasmani masuk Akpol, Bintara, Tamtama di Google udah ada. Tinggal kita mau pilih yang mana. Belajar dan belajar. Saya hanya bisa mensosialisasikan, mengingatkan, mengajak, memberikan informasi kepada masyarakat. Dan apabila ada yang main-main, tolong silahkan dilaporkan ke kami atau sampaikan ke panitia. Karena kita juga melibatkan pengawas dari eksternal, kemudian dari intern juga kita diawasi oleh Irwasda, oleh Paminal, oleh Mabes Polri. Mabes Polri membuat sistem yang sekarang nilainya itu langsung online nge-save di Mabes. Dan tidak ada yang bisa merubah nilai yang dihasilkan oleh para peserta, kecuali usaha para peserta untuk bersaing mendapatkan nilai terbaik. Begitu sudah ada nilai, itu Mabes otomatis akan menyimpan dengan sendirinya. Dan itu diulang kembali, dilihat kembali, diputar kembali videonya untuk melihat. Misalnya ada komplain tidak puas dari peserta misalnya. Nah, dia akan diputar kembali karena di season-season itu akan direkam terus. Panitia punya rekaman. Biar tidak nanti debat kusir. Pak, saya push up-nya sekian, Pak, saya full AP sekian. Nah, coba kita buka videonya, kita lihat sama-sama. Gitu. Jadi kita layani. Makanya prinsip betah itu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis itu selalu kita pegang. Soal semuanya ada di internet. Ya kan, terbaru 2022 itu contoh soalnya sudah ada. Tapi kalau nyari soal yang mau keluar ya tidak ada, kita nggak tahu. Dan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis itu betul-betul kita pegang. Karena apa? Apa yang dia kerjakan oleh para pendaftar CASIS itu, ya itu hasilnya gitu loh. Itu hasilnya, ambil kursi, hasilnya, dan mereka bisa melihat hasilnya apa, dan mereka juga bisa meranking kok, bisa meranking sendiri. Dan apabila nilainya nanti tidak sama oleh panitia, silakan protes.
ada waktunya untuk protes boleh. Dan panitia juga tadi udah saya wanti-wanti, tidak boleh salah khilaf dalam input data. Iya Pak, itu sering kali Pak. Nah, input data. Nah, kalau ketambahan ini biasanya diem aja. Biasanya yang ribut kalau kurang, ya kan? Ya gitu. Jadi jangan main-main. Berita acara harus dibuat untuk yang di wilayah apabila tingginya minimal dan umur maksimal. Nah, itu dibuat berita acara khusus. Saya minta dikirim. Jadi nggak main-main, nanti di sana dilepas, dia ikut tes pusat, rankingnya bagus, ternyata begitu dicek nanti Rikmin yang kedua tingginya kurang. Nah, kalau kita gugurkan nanti itu jadi masalah lagi. Wah, nanti ini nilainya bagus kok digugurkan. Nah, itu kenapa nggak dari awal? Nah, itu nanti polemik itu yang kita antisipasi. Jangan sampai terjadi adanya kesalahan administrasi karena rawan. Pak, kalau untuk Polres ya kita bebas terserah dari polres-polres mana, yang penting masih Sulawesi Utara. Nah, gitu aja. Kita juga subsidi silang, maksudnya gini, yang pendaftar yang paling banyak nanti dari Manado, itu tidak semuanya nanti penempatan di Manado. Yaitu untuk pemenuhan kebutuhan wilayah di Sulut, Polres-Polres yang lain. Karena untuk membackup personil yang ada di Polres sesuai dengan DSP-nya itu. Bahkan memperkuat daerah pemekaran ibu kota misalnya IKN, tapi nanti biasanya yang nunjuk nanti dari Mabes Polri. Karena DSP kita itu polisi itu belum sampai 50%. Polres di wilayah Sulut. Ya sudah tambah kecil lagi. Personil yang ada dibagi-bagi lagi, ke 5 Polres lagi. Kan gitu. Tempatkan sesuai dengan pengiriman. Dan untuk proaktif itu kita kembalikan sesuai dengan asalnya. Misalnya yang daerah perbatasan kita kembalikan ke perbatasan. Makanya tidak boleh perbatasan terus yang ditempatkan di Manado, nggak boleh. Yang tenaga nakes ya kita masukkan di nakes. Tenaga kesehatan.